Pemirsa, sidang peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, memasuki hari kedua pada tahap ketiga di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah ahli dihadirkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal dalam sidang hari ini. Sejumlah ahli yang dimintai keterangannya dalam sidang PK hari ini adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril, ahli hukum pidana Yongki Fernando, serta ahli lainnya. Selain keterangan ahli, kuasa hukum Saka Tatal juga menghadirkan beberapa saksi fakta, yaitu Dedi Mulyadi dan Teguh Wijaya. Tim kuasa hukum Saka Tatal yakin keterangan ahli dan saksi fakta dalam sidang PK hari ini bisa memperkuat bukti-bukti baru yang mereka ajukan dan membuktikan bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Misalkan ditangani oleh Reskrim. Kalau perkara itu misalnya di suatu Pemirsa, seperti apa informasi terkini dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat? Kami langsung bergabung dengan rekan kami Camar Hayanda. Camar, apakah sidang masih berlangsung hingga saat ini? Ya, baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat ini masih terus berlangsung. Dan sayang sekali Anissa, kami tidak bisa terlalu dekat ataupun juga berada tegak lurus di pintu ruang sidang dikarenakan cahaya lampu kami ini agak sedikit mengganggu konsentrasi ataupun juga fokus dari hakim. Namun tentunya yang dapat kami sampaikan dari fakta-fakta terbaru yang disampaikan, terakhir tadi ada Budi Suhendar selaku ahli forensik yang menjelaskan bahwa adanya ketidaksesuaian antara bukti-bukti ataupun juga luka yang ada pada visum dengan rangkaian peristiwa yang terjadi. Artinya ini terindikasi adanya kesalahan ataupun juga adanya manipulasi dalam kasus ini. Sementara saksi ataupun juga ahli sebelumnya ini menyampaikan dari Yongki Fernando selaku ahli hukum pidana menyebutkan bahwa hakim kurang tepat yang menangani kasus ini untuk memberikan sangkaan pembunuhan kepada Saka Tatal. Kalaupun dalam kasus ini terjadinya pembunuhan, maka Saka Tatal tidak berhak ataupun juga tidak layak diterapkan pada pasal pembunuhan, namun pada pasal penganiayaan. Seperti diketahui bahwasanya pada BAP sebelumnya di tahun 2016 Saka Tatal disebutkan melakukan pemukulan, dan kita ketahui bersama bahwa pada BAP versi 2016 ini ada 3 TKP yang berbeda, dan Saka Tatal hanya ada ataupun juga muncul pada TKP yang pertama. Untuk TKP kedua dan juga ketiga ini tidak disebutkan lagi Saka Tatal. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, seharusnya Saka Tatal tidak dikenakan sangkaan pasal pembunuhan, namun pasal penganiayaan kalaupun jika terjadi ataupun juga terbukti adanya pembunuhan pada kasus ini. Kemudian selanjutnya fakta yang menarik Anissa dan juga pemirsa adalah dari Azmi Syaputra selaku ahli hukum pidana yang menyebutkan 3 DPO yang hilang, yakni atas nama Dani dan juga Andi, kemudian juga Peggy alias Perong yang ternyata kemarin memenangkan pra-peradilan sehingga tentunya sangkaan tersebut salah begitu. Nah, dari 3 DPO yang disampaikan, tentunya hal yang menjadi sorotan adalah bagaimana mungkin seorang tersangka pendukung ini dipenjara ataupun juga diadili, sementara tersangka utama yakni Andi yang menjadi dasar dari munculnya konstruksi permasalahan ini justru fiktif. Apabila secara logika, apabila tersangka utama adalah fiktif, maka keseluruhan dari kasus ini adalah fiktif pula. Dan tadi ada hal yang menarik pula dari Susno Duaji yang selalu memberikan pernyataan mengenai scientific crime investigation, di mana kasus ini dinilai lemah akan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan ataupun juga SOP yang berlaku yang dilakukan oleh penyidik. Pengalaman dari Susno Duaji selama 35 tahun menjadi penyidik ini, beliau sempat memberikan pernyataan yang luar biasa. Salah satunya adalah berkaitan dengan bukti-bukti yang lemah dikarenakan kasus ini tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung, kemudian juga tidak ada CCTV dan juga tidak ada sidik jari. Hal inilah yang tentunya meragukan konstruksi permasalahan yang sebelumnya telah disahkan oleh hakim pada tahun 2016 yang lalu. Dan kita juga tadi memantau bagaimana ahli
lain, yakni Reza Indragiri selaku psikolog forensik, di mana menyebutkan bahwa perlu adanya pencocokan keterangan pelaku-pelaku sehingga apabila dielaborasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Namun tidak ditemukan dalam kasus ini. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pernyataan dari saksi terakhir, yakni saudara Marwan, dan tentunya ini berkaitan dengan lanjutan dari saksi-saksi ahli yang lain, tentunya untuk memperkuat 10 novum yang sebelumnya sempat ditolak oleh jaksa penuntut umum, dan baru saja kami dengar bahwasanya sidang baru saja diskors. Sementara demikian, Anissa. Terima kasih Camar Henda atas laporannya dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Camar. Pemirsa, Dedi Mulyadi yang bersaksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal di PN Cirebon menemukan banyak perbedaan keterangan saksi pada kasus pembunuhan Vina. Salah satunya adalah keterangan saksi Aep yang mengaku melihat terpidana mengejar korban. Mewawancari Aep meyakinkan pada saya bahwa dia melihat terpidana mengejar Eki dan Vina menggunakan motor sebanyak 8 orang sebelumnya melakukan pelemparan. Dan dia melihat itu ketika dia sedang membeli rokok pada malam hari. Nah, kemudian saya jelaskan. Dari penjelasan Aep itulah saya penasaran. Karena Aep menyatakan bahwa dia membeli rokok pada malam hari, melihat anak-anak itu melakukan pengajaran. Walaupun dari pengejaran 8 orang itu bertentangan ketika Peggy Setiawan ditangkap. Karena apa? Tidak jadi 8, jadi 9. Kalau ditambah 2 DPO yang kemudian dihilangkan oleh Polda Metro, kemudian jadi 11. Polda Jabar jadi 11. Sebenarnya agak bertentangan. Kemudian saya datanglah ke SMP 11 pagi harinya. Kemudian saya mencoba berjalan. Pertama yang saya temui adalah warung nasi di depan seti mobil tempat Ayat dan Dede bekerja. Kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak menjual rokok. Dan jam 4 sore warung kami tutup. Kemudian saya mencoba lagi mencari penjual rokok. Ternyata penjual rokok yang tersisa yang buka malam hari di tahun 2016 itu ada satu penjual namanya Warung Madura. Jarak dari Warung Madura ke tempat yang tuduhan anak-anak kumpul itu kurang lebih waktu itu 120 meter. Nah, setelah itu sudah beberapa lama, lebih dari 1 bulan, pemilik warung Maduranya bertemu dengan saya dan saya tanya, apakah Aep dan Dede pernah beli rokok? Waktu itu Aep aja saya tanya. Dia katakan memang ada, tetapi peristiwa pelemparan dan peristiwa pengejaran tidak pernah ada menurut yang punya warung Madura, baik suaminya maupun istrinya. Apalagi jarak yang warung Madura yang waktu itu ditunjukkan oleh Aep itu lebih jauh dibanding yang sekarang, jaraknya hampir 150 meter. Apakah dari warung Madura itu ke tempat 8 orang yang mengejar motor Eki yang ditumpangi oleh Vina itu dapat terlihat? Tidak akan kalau malam hari, siang pun jauh. Jadi tidak akan terlihat? Tidak akan terlihat. 120 meter, apalagi sekarang 150 meter, bukan 120. Jauh. Salah satu saksi fakta yang mencabut BAP-nya di tahun 2016, Teguh Wijaya, hari ini bersaksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Teguh mengaku menuliskan nama Saka Tatal dalam BAP di tahun 2016 karena diarahkan penyidik. Teguh, apa yang kamu ketahui tentang perkara terkait Saka Tatal dalam peristiwa tanggal 27 itu? Pada malam kejadian, apa yang Teguh ketahui? Saya tidak tahu Saka. Tapi Teguh kenal Saka? Kenal. Nah, waktu malam tanggal 27 itu ketemu Saka, apakah ada Saka di rumah Pasren? Enggak ada. Kemudian apa yang saudara katakan pada berita acara penyidikan tentang kehadiran Saka? Ya, Teguh cerita yang 5 itu Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, terus Teguh, Okta, Udin, sama Pram bilangnya gitu. Cuman ya itu kata. Kenapa di BAP ada nama Saka? Teguh juga nggak tahu itu. Kamu nggak nyebut nama Saka, Teguh juga. Yang kamu cabut BAP-nya apa? Yang kamu cabut tentang Saka, keterangan tersebut? Ya, yang itu dihilangin nama Saka. Artinya Saka tidak ada? Iya, tidak ada. Kenapa Teguh mengatakan ada?
Karena dipaksa, karena disiksa, atau karena diarahkan? Karena diarahkan Siapa yang mengarahkan? penyidik. Soalnya waktu itu kan Teguh tetap kekeh bawa di situ tuh. Sementara itu, Susno Duaji yang bersaksi di sidang PK Sakatatal menyebut hasil visum bisa dijadikan acuan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Susno juga menegaskan tidak semua orang bisa meminta hasil visum kecuali penyidik. Apakah kemudian sepengalaman Bapak, hasil visum et repertum itu sering digunakan penyidik untuk menentukan suatu tindak pidana ataupun penyebab kematian seseorang? Dua pertanyaan ini. Dari yang belakang dulu, apakah penyebab kematian? Tergantung bunyi visum itu. Kalau bunyi visum itu sudah langsung dia menyebut kematian disebabkan karena paru-parunya terendam air, ya berarti penyidik tidak boleh lagi dia membuat tafsiran lain. Tapi kalau misalnya penyebab kematiannya adalah karena trauma benda tumpul, nah itu kan masih ada banyak cabangnya. Apakah benda tumpul itu kepalanya atau kakinya yang mendatangi, benda tumpulnya diam, atau badannya yang diam tapi benda tumpul yang datang gitu. Berarti ada suatu kekuatan yang melakukan benda tumpul itu. Berarti kemudian hasil visum itu dikaitkan dengan keterangan atau alat bukti lainnya ya Pak? Iya. Kemudian, oh baik Pak. Nah kemudian menyangkut hal tadi, bagaimana kemudian ketika dalam suatu penyidikan penyidik menilai bahwa alat bukti yang disajikan itu sudah cukup, dan apakah kemudian ketika itu terjadi bahwa bukti penyidikan sudah cukup, apakah masih perlu dicari alat bukti lainnya sesuai dengan scientific crime investigation tadi? Penyidik tidak boleh mengatakan alat bukti sudah cukup, ya. Yang bisa menentukan sudah cukup dan itu sudah memenuhi untuk pembuktian di pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Tidak bisa penyidik. Maka jaksa penuntut umum bisa mengembalikan berkas itu untuk dilengkapi. Tidak bisa apa? Tidak akan diterima kalau penyidik membuat tafsiran sendiri. Nah, kemudian tadi terkait dengan visum, apakah visum itu biasanya dimintakan oleh Polri kepada dokter atau bagaimana Pak secara otomatis? Visum itu apalagi visum luar dalam ya, itu dimintakan kan menurut hukum acara kita kan oleh penyidik kan, oleh penyidik. Jadi tidak bisa semua. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri yang juga bersaksi di persidangan ini juga mengungkap sejumlah keahliannya dan mendorong bukti elektronik yang berisi percakapan pelaku dan korban untuk dibuka. Transparansi isi percakapan di ponsel juga harus dilakukan pada saksi Widi dan Mega yang notabene adalah teman almarhumah Vina. Nah itu majelis, saya pada waktu-waktu belakangan ini terus terang menyampaikan di ruang publik dan juga ke sejumlah kolega di otoritas penegakan hukum bahwa spesifik dalam kasus Cirebon termasuk terhadap keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tadi yaitu Widi dan Mega, sepatutnya otoritas penegakan hukum membuka kembali seutuh-utuhnya rincian komunikasi elektronik kedua korban dan rincian komunikasi elektronik para tersangka. Karena apabila rincian komunikasi elektronik itu dibuka, hasil ekstraksi itu dibawa ke ruang hukum, maka akan bisa kita takar seberapa jauh keterangan Mega dan Widi terdukung atau justru terbantahkan oleh bukti komunikasi elektronik tersebut. Saudara ahli, saya ingin lanjutkan. Saudara ahli bertemu secara langsung dengan Mega dan Widi, betul? Ya, mengamati cara mereka menyampaikan keterangan atau informasi. Sejauh analisis saudara ahli, apakah keterangan Mega dan Widi itu bohong atau jujur? Saya bukan membaca gestur majelis, jadi saya tidak bisa menilai gestur saksi. Tapi yang saya katakan, keterangan saksi siapapun saksi itu
Tidak hanya Mega dan Widi ya, jadi supaya tidak salah kaprah, saudara penasihat hukum tidak salah kaprah, saya tidak hanya menyoroti Widi dan Jadi, saudara ahli, pertanyaan saya terkait dengan wawancara saudara ahli dengan Mega. Saya tidak bisa menilai apakah seseorang berkata jujur atau tidak jujur dari gesturnya majelis. Ya. Tapi kesesuaian keterangan yang disampaikan antara satu saksi dengan saksi lain, lebih-lebih mencari kecocokan atau mungkin ketidakcocokan antara keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi dengan bukti-bukti lainnya, itulah yang menjadi cara bagi saya untuk menakar kualitas keterangan disampaikan oleh seorang saksi. Ya. Karena itu sedikit meluruskan supaya saudara penasihat hukum tidak menjauh dari khazanah psikologi forensik. Alih-alih membaca gestur, sungguh-sungguh saya berharap bahwa uji keterangan Mega dan Widi dengan mengandalkan pada bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya yang perkiraan saya sudah dilakukan.